Allah Bapa kami yang berdalam surga, seperti pujian yang kami naikkan Tuhan, bahwa kami percaya Tuhan, bahwa janji-Mu adalah janji yang dapat kami pegang. Kasih-Mu tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Karena itu kami telah mengucap syukur dalam segenap kehidupan kami, atas segala kebaikan, kemurahan, anugerah yang begitu besar yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan menyelidiki dari Yesaya pasal 49 ayat yang ke-14 sampai 26. Kiranya Tuhan, Kau mau mengurapi persiapan hamba-Mu, dan Kau mau melengkapi Tuhan semua kekurangan kami, sehingga kami boleh menyampaikan Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu, dan kami boleh lebih mengerti Tuhan akan kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami beralaskan doa kami. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, pada petang hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali belajar ya di dalam perikop Yesaya pasal 49 ayat 14 sampai dengan yang ke-26 ya, dengan tema Sion dipulihkan bagian yang kedua. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita berada dalam titik dalam kehidupan kita di mana di dalam hati kita itu berkata, Tuhan, Engkau ada, tapi rasanya kok jauh sekali. Bukan karena kita tidak beriman, atau bukan karena kita mau meninggalkan Tuhan, tapi kita menghadapi satu tantangan hidup. Tantangan hidup yang begitu berat. Ya. Kalau kita lihat di slide ini, ya. Tantangan yang begitu berat yang membuat kita itu seakan-akan kehilangan kekuatan kita. Capek, sudah segala cara sudah kita tempuh tapi tidak ada jalan keluarnya. Seakan-akan kita merasa hidup itu begitu berat, begitu sunyi, dan kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Yesaya pasal 49 ayat yang 14 sampai 26 ini berbicara tepat seperti pengalaman itu. Teks ini tidak menegur perasaan dari umat yang dibuang dalam pembuangan ini, ya, tetapi justru menyingkapkan siapa sih Allah yang sesungguhnya itu. Apa yang menjadi rencana Allah. Ketika umat ini merasa ditinggalkan, apa benar-benar Allah itu meninggalkannya? Kita akan membaca satu bagian dari firman Tuhan yang dimulai bukan dengan pujian, ya, tapi justru dengan keluhan dari umat itu sendiri. Mari kita berdiri sejenak, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Yesaya 49 ayat 14 sampai dengan 26. Mari kita bersama-sama berdiri. Saya bacakan dalam terjemahan baru yang kedua. Sion dipulihkan. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya dan tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu senantiasa di pelupuk mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang membongkar dan merusak engkau meninggalkan engkau. Layangkanlah pandangmu ke sekeliling dan lihatlah, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Sungguh, mereka semua akan kau pakai
dan kau lilitkan sebagai perhiasan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Sebab tempat-tempatmu yang tandus dan sunyi sepi, dan negerimu yang dibongkar, sungguh sekarang terlalu sempit untuk pendudukmu, dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjauh. Malahan, anak-anakmu yang kau sangka hilang akan berkata kepadamu, tempat itu terlalu sempit bagiku. Menyingkirlah supaya aku dapat tinggal di situ. Engkau berkata dalam hatimu, siapakah yang telah melahirkan sekalian ini bagiku? Bukankah aku kehilangan anak-anak dan mandul, diangkut ke dalam pembuangan dan disingkirkan? Akan tetapi, anak-anak ini, siapakah yang membesarkan mereka? Sesungguhnya, aku tertinggal seorang diri. Tetapi mereka ini, dari manakah datangnya? Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan diusung di atas bahunya. Raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Dapatkah jarahan direbut kembali dari pejuang? Atau dapatkah tawanan orang lalim lolos? Sungguh beginilah firman Tuhan. Tawanan pejuang pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang lalim dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang-orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Aku akan membuat orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk meminum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru. Supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku, Tuhan, adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah kita semua sudah mendengar firman Tuhan, mau merenungkannya dan mau melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesaya 49 ini dapat kita bagi, ya, seperti yang sudah saya lampirkan pada Jumat yang lalu, dikatakan ayat 1 sampai 7 ini merupakan panggilan dan pergumulan hamba atau nyanyian hamba, ya. Kemudian 8 sampai 13 ini merupakan janji keselamatan dan pemulihan, dan yang kita barusan baca ini merupakan responsion dan peneguhan kasih Allah. Nah, kalau secara garis besar perikop ayat 14 sampai 26 ini bisa kita lihat, ya. Ayat 14 itu merupakan keluhan Sion. Ya, kalau kita melihat tabelnya di situ, ayat 14 ini merupakan keluhan Sion, ya. Fokusnya situ Tuhan meninggalkan aku. Dan ayat 15 sampai 16 itu adalah jawaban kasih Allah. Ya, dikatakan bahwa ini Allah tidak pernah meninggalkan. Ya, ini merupakan jawaban dari keluhan Sion atau umat Allah. Ayat 17 sampai 21 ini merupakan satu pemulihan dari anak-anak Sion. Ya, ini kembalinya umat ke Yerusalem. Dan ayat 22 sampai 23 ini keterlibatan bangsa-bangsa. Jadi Allah memakai bangsa-bangsa ini untuk membebaskan umatnya. Dan ayat 24 sampai 26 sampai dengan 26 dikatakan ini kemenangan atas penindas, ya. Menegaskan bahwa Allah itu penebus yang perkasa. Nah, kalau kita lihat dari tabel ini kita bisa melihat alurnya, ya.
Dari ratapan umat di situ, Allah memberikan janjinya, ya, dan umat itu akan dipulihkan penuh dengan satu kemenangan, dan dari kemenangan itu akan ditegaskan pengakuan siapa Allah sejati itu. Ya, pada ayat yang ke-26 gitu. Tuhan adalah juru selamatmu, penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Ya, bukan Allah yang lain, ini Allah Yakub, Allah Israel. Nah, kalau kita tahu bahwa bagian dari Yesaya pasal 40 sampai dengan yang ke-55 ini merupakan satu kitab penghiburan, ya, pada umat di pembuangan. Dan kalau pada PA minggu lalu kita melihat pemulihan Allah yang begitu luar biasa, ditutup dengan doksologi kosmik. Tapi begitu kita melihat ayat yang ke-14 ini, ya, saya bacakan sekali lagi dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ya. Ini terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Tetapi penduduk Yerusalem berkata, ya, tidak lagi disebut Sion, tapi di BIMK disebutkan penduduk Yerusalem berkata, Tuhan sudah meninggalkan kita. Tuhan kita sudah melupakan kita. Ya. Dikatakan seperti ini. Nah, ini kan satu hal yang sangat aneh. Barusan pada ayat 13 itu diajak mengucap syukur, bahkan langit, alam semesta, tapi ayat 14 langsung dibuka. Apa responnya dari penduduk Yerusalem? Tidak memuliakan Allah, tidak meninggikan Allah, justru ratapan ini yang disebutkan. Tuhan sudah meninggalkan kita, Tuhan sudah melupakan kita. Jadi umat ini justru mempertanyakan apakah Allah ini masih peduli pada kita. Ya, ini saking beratnya mereka di dalam pembuangan itu. Ada dua kata yang saya kasih tanda merah di situ. Meninggalkan itu artinya satu relasi yang terputus, ya, ditinggalkan. Dan melupakan ini merupakan satu identitas yang terhapus. Jadi umat dalam pembuangan ini merasa bahwa hubungan dengan Allah ini seakan-akan terputus. Dan Allah itu sudah tidak lagi mengingat umat yang ada di pembuangan ini. Itu yang dirasakan oleh umat yang di pembuangan. Ya. Ini adalah suatu ungkapan yang dicatat di Alkitab. Ini bukan satu penyangkalan iman, tapi merupakan satu pernyataan iman yang boleh dikatakan itu terluka. Dia percaya bahwa kami ini umat pilihan, tapi kok kondisinya seperti ini. Apakah benar kami ini umat pilihan? Jadi saya tekankan di sini bahwa ketika kita mulai meragukan keberadaan Allah dalam kehidupan kita, itu bukan dosa. Bukan sesuatu dosa, tapi itu akan berbahaya jika kita menyimpulkan bahwa Allah benar-benar sudah meninggalkan kita. Keterbatasan kita itu tidak bisa memahami bahwa Allah itu selalu berada di dekat kita, memperhatikan kita. Tapi perasaan kita seringkali bohong. Perasaan kita yang mengatakan Allah meninggalkan kita. Allah adalah Allah yang setia. Kalau ini dicatat dalam Alkitab, ratapan atau keluhan dari umat ini merupakan satu pernyataan iman yang jujur. Imanku sudah hancur. Karena kondisi yang ada saat ini itu tidak mencerminkan aku ini adalah umat Allah. Realita yang ada di pembuangan, kalau kita bisa melihat pada saat kita mendalami, kita masuk di sana, Babel pada saat itu ada satu kekuatan imperium yang besar. Seakan-akan tidak ada yang bisa mengalahkan kerajaan Babel ini. Dan bangsa Yehuda ini menjadi tawanan politik dan ekonomi, harus setor
upeti kepada Babil. Dan kita melihat orang di pembuangan itu tidak bisa bersatu. Keluarga mereka tercerai berai. Seakan-akan masa depan mereka itu tertutup. Nah, ketika Nabi menyampaikan pesan penghiburan ini, mereka merasakan ini sesuatu yang hampir mustahil, tidak bisa diwujudkan. Bagaimana dengan kondisi kami yang saat ini bisa dikatakan bisa kembali lagi ke Yerusalem? Ketika kita melihat dalam umat Yehuda ini merasa sesuatunya mustahil, justru disitulah iman mereka itu diuji. Apakah mereka percaya pada apa yang mereka lihat secara jasmani, ataukah mereka percaya akan mata iman kita bahwa Allah itu tetap setia. Yang percaya akan pemulihan janji Tuhan, mereka akan memiliki satu pengharapan, satu damai sejahtera, karena mereka percaya. Tapi yang tidak percaya, umat yang tidak percaya, meragukan, mereka akan dipenuhi dengan kekhawatiran, keputusasaan, dan keterpurukan sebagai orang yang dibuang. Jadi tatapan umat ini tidak dibiarkan oleh Allah menggantung, tapi dengan segera ayat 15 itu Allah langsung menjawab. Bukan dengan teguran keras, tapi dengan satu gambaran kasih yang paling lembut, yang paling kuat di dunia ini, yaitu kasih seorang ibu. Pada poin yang kedua, ini jawaban Allah, itu kasih yang melampaui kasih manusia. Dalam ayat 15 dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, Tuhan menjawab katanya, mungkinkah seorang ibu melupakan anaknya dan tidak menyayangi anak kandungnya, sekalipun dia melupakannya, aku tak akan melupakan engkau. Ini satu jawaban di mana Allah ini memakai metafora kasih ibu atau bentuk kasih yang paling kuat di dunia ini. Langsung kita melihat pada ayat 15 jawaban Allah. Mungkinkah seorang ibu melupakan anaknya dan tidak menyayangi anaknya? Bahkan sekalipun kasih yang terkuat di dunia ini tidak bisa dilaksanakan oleh seorang ibu, dikatakan Tuhan tidak akan melupakan engkau. Ya, satu peneguhan yang luar biasa di sini bahwa ada satu pengakuan yang jujur. Ya. Manusia bisa gagal dalam hal mengasihi. Bahkan seorang ibu bisa gagal mengasihi anaknya. Tapi dikontraskan dengan kasih ilahi, sekalipun ya, aku tidak akan meninggalkan, melupakan engkau. Nah, ini merupakan satu hal, kalau kita melihat, ini adalah Allah kita, itu Allah yang penuh dengan kasih dan Allah yang setia. Tidak seperti manusia. Kasih Allah itu tidak reaktif. Artinya dia tidak tergantung sikap umat ini bagaimana, nanti Allah memperlakukan dia bagaimana. Tidak. Allah adalah kasih, dan kasihnya itu tidak tergantung dari apa sih kondisi dari umatnya. Apakah dia menyangkal, apakah dia meninggalkan, apakah dia berbuat dosa lagi. Allah tetap mengasihi umatnya. Kasih Allah dikatakan ini melampaui naluri biologis dari kasih seorang ibu. Ya, oleh karena itu jangan mengukur kasih Allah ini dengan pengalaman manusia. Saat manusia gagal hadir untuk anaknya, Allah tetap mengasihi. Kalau kita melihat ada peribahasa yang mengatakan
panas setahun dihapus oleh hujan sehari. Itu manusia. Kebaikan yang begitu banyak yang sudah diterima. Saat orang itu satu kali saja salah, semua kebaikannya akan dihapuskan. Tapi Allah kita tidak seperti itu. Allah kita disebutkan dalam ayat 15 ini, Allah yang setia. Kasih manusia bisa gagal, kasih Allah tidak pernah gagal. Karena Allah tidak pernah kehilangan kendali atas umatnya. Jika ayat ini tadi kita baca ya, menegaskan kasih Allah yang tidak pernah gagal, ya. Pada ayat berikutnya ini kita akan membahas ya, pada poin yang ketiga ini ayat 16, bahwa jaminan Allah itu jaminan yang permanen. Dikatakan tadi umatnya itu terukir tangan Allah. Ayat 16 ya saya bacakan. Yerusalem, aku selalu ingat engkau. Aku selalu ingat padamu. Namamu kuukir di telapak tanganku. Ini dalam bahasa Indonesia masa kini ayat yang ke-16. Tapi kalau dalam terjemahan baru 2 dikatakan ayat 16, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu senantiasa ada di pelupuk mataku. Makanya gambarnya di situ ada tangan, ada bangunan Yerusalem. Ini satu hal yang luar biasa kalau kita mau mendalami ayat ini. Ya, dikatakan bahwa Yerusalem, aku selalu ingat padamu. Ini disampaikan ketika umat di mana? Umat di Babil. Umat di pembuangan. Mengapa mereka dibuang? Mereka berdosa dan sangat berdosa. Sampai puncak kesabaran Allah. Dan mereka diizinkan oleh Tuhan untuk dikalahkan dan dibuang ke Babil. Tapi kalau kita melihat di sini, walaupun mereka itu dibuang, tapi dikatakan, aku selalu ingat padamu. Artinya Allah membuang bukan betul-betul dibuang, tapi supaya mereka itu bertobat dan mau mengenal Allah yang benar. Tidak lagi menyembah berhala-berhala. Kalau kita membaca di Tawarik, di raja-raja kita melihat ya, betapa mengerikan dosa mereka. Di bait Allah itu ditaruh berhala-berhala. Alat-alat yang harusnya kudus itu semuanya dicemarkan. Kalau itu perasaan Allah itu sebagai manusia, ya mungkin akan sakit hati, ya, dan tidak akan mengampuni. Tapi terpuji nama Tuhan. Ya, ini Allah yang panjang kasih setianya. Katakan dia mengukir atau melukis di tangannya, itu satu tanda yang permanen. Ya, kalau kita kasih tato di sini tidak bisa hilang seumur hidup kita. Itu yang Allah ingin berikan gambaran kepada umatnya bahwa kasih Allah itu bukan seperti tinta yang dapat luntur, tapi seperti tato diukir. Tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah berubah. Itulah kasih Allah. Di tangan itu merupakan satu simbol kuasa dari Allah itu sendiri. Kita melakukan segala sesuatu memakai tangan. Ya. Jadi dalam kegiatan kita selalu tangan ini selalu nampak. Bahkan di terjemahan baru 2 tadi dikatakan ayat 16, tembok-tembokmu ya Yerusalem selalu ada di pelupuk mata Allah. Jadi selalu tidak akan terlupakan, tidak akan sampai hilang dari ingatan Allah, tapi menjadi biji mata Allah yang akan diperhatikan.
Artinya apa? Kalau di umat merasakan sudah terhapus identitasnya, merasakan sudah hilang, di sini ditegaskan identitasmu tetap di tangan Allah. Tidak akan hilang, terukir di tangan Allah. Allah tidak hanya membuat satu perjanjian atau mengingat perjanjian, tapi Allah itu sendiri yang mengikat perjanjian itu dalam kehidupannya oleh kasih-Nya, dalam kesetiaannya. Jadi nilai hidup itu bukan ditentukan oleh kegagalan atau status sebagai tawanan atau orang yang merdeka. Rasa aman itu bukan karena kita merasa kuat, tetapi yang ingin diajarkan Allah kepada umatnya ini, bahwa engkau dalam genggaman tangan Allah. Engkau ada dalam pengawasan Allah. Apa yang perlu kamu khawatirkan? Itu yang ingin ditanamkan, bahwa umat ini tidak terhilang. Umat ini tidak dihapus. Umat ini tidak putus hubungan dengan Allah. Tapi justru selalu ada dalam kontrol dan selalu diingat oleh Allah. Jadi kasih dan jaminan Allah yang tidak berhenti ini, yang selalu dinyatakan kepada umatnya ini, kalau tadi kita bicara mengenai siapa Allah itu, kita sekarang akan melihat apa yang Allah lakukan secara nyata dalam sejarah umatnya ini. Poin yang keempat dikatakan ayat 17 sampai dengan 21, ini merupakan pemulihan yang aktif dan nyata dari Allah. Jadi Allah ketika memulihkan itu Dia yang aktif dalam satu tindakan yang nyata. Ayat 17 dan 18 saya bacakan di sini dalam bahasa Indonesia masa kini ya. Orang-orang yang membangun engkau akan segera datang, dan yang telah menghancurkan engkau akan pergi. Lihatlah dan pandanglah di sekelilingmu. Rakyatmu sudah berkumpul dan datang kepadamu. Demi aku, Allah yang hidup, aku berkata, sungguh engkau akan bangga karena pendudukmu, seperti pengantin wanita bangga karena perhiasannya. Sungguh indah ya kalau kita bicara di sini, pada yang saya tandai merah-merah itu dikatakan, orang yang akan membangun engkau itu segera datang. Tapi yang akan menghancurkan itu akan pergi. Ini satu pemulihan yang aktif yang dilakukan oleh Allah secara nyata. Bahkan dikatakan, lihat, pandang sekelilingmu itu. Rakyatmu sudah berkumpul dan datang kepadamu. Siapa yang mengumpulkan? Kalau kita membaca dari terjemahan bahasa masa kini ini sangat jelas gitu. Siapa yang mengumpulkan? Bukan bangsa-bangsa itu sendiri. Tapi Allah yang mengumpulkan. Demi aku, Allah yang hidup, aku berkata, sungguh engkau akan bangga karena pendudukmu. Yang diberikan oleh Allah. Allah yang aktif. Ya, seperti pengantin yang bangga akan perhiasannya. Ya, kalau dalam terjemahan TB2 dikatakan seperti pengantin yang melilitkan perhiasannya. Jadi satu kenyataan bahwa ketika umat Allah itu kembali, rakyat itu sudah berkumpul. Artinya apa? Ini satu pemulihan komunitas, pemulihan relasi dari umat-umat itu dengan Allah. Jadi mereka tercerai-berai, mereka akan dikumpulkan dan akan menyembah kepada Allah kembali. Jadi inisiatif pemulihan ini dari Allah, dalam waktunya Allah, dan dengan caranya Allah, yang seringkali tidak dipahami oleh umatnya. Satu hal, ya, kalau kita melihat
pada ayat 19 sampai 21, ya, kalau kita baca di sini, ini kita bisa melihat bagaimana mereka itu terkejut akan reaksi, akan rencana Allah dalam kehidupan mereka. Dikatakan, negerimu yang tandus akan sunyi sepi, tetapi sekarang menjadi terlalu sempit bagi orang-orang yang ingin mendiaminya. Dan orang-orang yang mau membinasakan engkau sudah pergi jauh daripadamu. Anak-anak yang lahir di pengasingan akan berkata kepadamu, negeri ini terlalu sempit bagiku. Berilah tempat supaya aku dapat diam di sini. Maka engkau akan berkata dalam hati, dikatakan, siapakah yang melahirkan anak-anak itu bagiku? Tidak tahu dia. Bukankah aku sudah kehilangan anak-anakku dan tak dapat melahirkan lagi? Atau dalam TB2 sudah mandul. Aku diangkut dalam pembuangan dan disingkirkan. Dan ditinggalkan seorang diri. Jadi, dari mana anak-anak itu? Dan siapa yang membesarkan mereka? Ini kekagetan dari Sion atau penduduk Yerusalem atau penduduk Yehuda dikatakan di situ. Siapakah yang melahirkan anak-anak ini? Bagiku siapa yang membesarkan mereka? Jadi kita bisa melihat bahwa ketika Allah itu memulihkan umatnya, itu akan melebihi apa yang mereka bayangkan. Apa yang menjadi ekspektasi mereka dengan apa yang direalisasikan oleh Allah itu sangat-sangat jauh. Jadi cara kerja Allah dikatakan dari negeri tandus dan sunyi, ya, kalau gambar itu kita bisa melihat sebelah kanan, ya, sebelah kanan menuju ke sebelah kiri. Dari tidak ada penduduk menjadi penduduknya begitu banyak. Jadi kalau kita melihat di sini, ya, dari mereka yang tidak, umat yang rasanya tidak punya pengharapan, dikatakan di situ mandul, tidak punya harapan, sampai dimetaforakan negeri ini menjadi sempit, tidak cukup. Jadi siapa yang bisa membayangkan umat yang sudah dibuang, yang tinggal sedikit, ketika kembali bisa berlipat ganda sampai melebihi dari ketika mereka sebelum dibuang. Ini satu hal yang luar biasa yang dikerjakan oleh Allah. Jadi Allah itu tidak hanya memulihkan keadaan, tapi dikatakan Allah itu juga memberikan satu masa depan yang baru. Satu hidup yang baru bagi umat-umat yang dibuang. Ya, karena kalau kita melihat pada ayat 22 dan 23, pada poin yang kelima ini, bahwa Allah yang berdaulat itu tidak hanya kepada umatnya, tapi kepada seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia. Allah juga memiliki kuasa. Saya bacakan ya dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, Tuhan yang Maha Tinggi berkata kepada umatnya, Aku akan memberikan tanda kepada bangsa-bangsa, dan mereka akan memulangkan anak-anakmu. Anak-anakmu laki-laki akan digendong, dan anak-anakmu perempuan dipikul di atas bahu. Raja-raja akan seperti bapak bagimu, dan ratu-ratu sebagai ibu. Mereka akan sujud menghormati engkau, dan merendahkan diri terhadapmu. Maka engkau akan tahu bahwa aku Tuhan, orang yang berharap padaku tidak dikecewakan. Satu hal yang luar biasa pada poin yang kelima ini, ya, itu menegaskan bahwa semua bangsa-bangsa di dunia ini ada dalam kuasa Allah. Dikatakan akan memberikan tanda pada bangsa-bangsa dan mereka itu akan memulangkan anak-anakmu.
Anakmu laki-laki akan digendong, anak-anakmu perempuan akan dipanggul di atas bahu. Raja-raja yang ada di dunia pada saat itu seperti jadi bapaknya yang melindungi, tidak memusuhi. Ibu ratu-ratu bagaikan ibu yang penuh kasih dengan murah hati. Bahkan dikatakan raja-raja, ratu-ratu itu akan sujud menghormati engkau, merendahkan diri, maka engkau akan tahu, dikatakan, siapa Tuhan yang engkau sembah. Jadi tujuan Allah, kita melihat di sini, Allah berinisiatif. Kalau kita akan baca, kita akan tahu ya bahwa yang membebaskan itu adalah bangsa Persia. Tahun pertamanya ketika Persia ini mengalahkan Babel, memerintahkan umat ini untuk pulang ke Yerusalem. Ya, kalau kita mau baca secara lengkap di kitab Esra itu, kita akan melihat ya, bagaimana mereka dipulangkan dari bangsa Babel, diperintahkan untuk membangun kembali Yerusalem. Dan kita melihat di sini bangsa-bangsa juga bisa dipakai oleh Allah untuk memulihkan umatnya. Jadi kita melihat di sini bahwa pemulihan umat pilihan Allah ini itu juga melibatkan global, melibatkan dunia yang ada pada saat itu. Jadi bukan hanya melibatkan Allah dan umatnya saja, tapi bisa juga Allah memakai bangsa Persia untuk membebaskan mereka. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Allah Israel, Allah Yakub itu tidak hanya dikenal oleh umat pilihannya saja, tapi dia dikenal oleh seluruh bangsa yang ada pada saat itu. Kalau kita baca dalam Esra itu, bagaimana Kores itu mengatakan Tuhan. Jelas dikatakan Tuhannya sama yang disembah dengan orang Israel. Mereka juga kenal akan Tuhan dari Israel ini. Kalau kita pernah juga membaca Nebukadnezar ya, dan Daniel, akhirnya Nebukadnezar juga menyembah Allahnya Daniel. Juga dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Namun muncul satu pertanyaan yang cukup realistis ya. Bagaimana mungkin kalau ini bisa terjadi? Janji Allah ini bisa terjadi kalau mereka saat itu masih dalam kuasa penindasan. Nah, pada puncak ini kita akan melihat pada bagian yang ke-6, pada puncak dari perikop ini kita akan melihat bahwa di situ dikatakan Allah sebagai penebus yang perkasa. Dari ayat 24 sampai 26. Ya. Kamu bertanya, mungkinkah jarahan dirampas dari tangan pahlawan atau tawanan direbut dari genggaman orang kejam? Tuhan menjawab, itulah yang akan terjadi. Tawanan para pahlawan akan direbut kembali, jarahan orang kejam akan dirampas kembali. Sebab aku sendiri melawan musuhmu. Aku akan menyelamatkan anak-anakmu. Aku akan membuat musuhmu mabuk darah, sehingga mereka saling membunuh. Maka seluruh umat manusia akan tahu, bukan hanya umatnya saja, seluruh umat manusia akan tahu bahwa aku Tuhan penyelamatmu, yang maha kuat, Allah Yakub penebusmu. Ya, satu hal yang luar biasa bila kita melihat di sini pada ayat yang ke-24 sampai 25. Kalau orang perang, ya, maka yang menang ini akan menawan bangsa yang kalah ini, dibawa sebagai tawanan. Ayat 20 ini mengatakan seperti itu. Mungkin enggak tawanan yang sudah dibawa ini bisa diambil lagi, dikembalikan? Mungkin enggak? Ya. Ayat 25 dikatakan di situ, tawanan direbut kembali dari orang yang kejam, ya. Mungkinkah dirampas dari tangan pahlawan atau direbut dari genggaman orang yang kejam? Dikatakan sangat mungkin bagi Allah pada ayat 25.
Itu yang akan terjadi. Allah yang akan mengembalikan. Bukan dari usaha umat itu sendiri. Kenapa? Allah lebih kuat dari semua bangsa di dunia. Tidak ada perkara yang terlalu besar yang tidak dapat dilakukan Allah. Dia menyebut dirinya sebagai Akulah Tuhan penyelamatmu yang maha kuat. Allah Yakub penebusmu pada ayat ke-26. Ini merupakan satu deklarasi dari Allah. Siapa sih Allah itu sebenarnya? Patutkah engkau tidak menyembah Dia? Dan kalau kita bisa simpulkan dari ayat yang ke 14-26 ini ya, kita bisa melihat kesimpulannya. Ketika umat itu berkata, aku ditinggalkan, Allah akan menjawab, aku tidak melupakan engkau. Walaupun ibu bisa melupakan. Allah menjamin. Dengan apa? Ini loh, sudah ada perjanjian, sudah kuukir di tanganku. Dan Allah bertindak, aku memulihkan engkau dengan kuasa, walaupun harus memakai bangsa-bangsa lain pun bisa aku untuk memulihkan engkau. Dan Allah menyatakan tujuannya tadi, supaya manusia tahu bahwa aku Tuhan penyelamatmu, yang maha kuat, Allah Yakub penebusmu. Supaya Allah ini boleh dikenal oleh semua bangsa yang ada di dunia. Di tengah pengalaman mereka merasa ditinggalkan, dikatakan di sini Allah perjanjian, Allah yang sudah berjanji kepada Abraham dan keturunannya dikatakan, menyatakan dirinya sebagai penebus yang setia. Dengan kasihnya yang tidak terbatas, dia mampu memulihkan umatnya. Sehingga namanya boleh dikenal oleh seluruh bangsa di dunia. Dan itu kelak akan mencapai penggenapan puncaknya dalam Kristus Yesus. Bukan Yesaya menubuatkan hanya untuk umatnya, tapi kelak ini merupakan satu keselamatan global yang menjadi garis besar dari Alkitab ini, penggenapan untuk seluruh dunia dan digenapi di dalam Yesus Kristus. Jadi jika saat ini kita merasa sendirian, kita merasa ditinggalkan, kita merasa tidak ada pengharapan, ya, perasaan itu nyata. Ya, tetapi kasih Allah itu jauh lebih nyata. Karena itu marilah kita menanggapi firman ini dengan satu iman. Allah itu setia. Allah sudah mengukir kita dalam tangannya. Kita bagaikan biji matanya. Sehingga kita bisa memiliki satu pengharapan dan satu ketaatan kepada Dia. Karena memang Dia adalah Allah yang patut kita sembah sepanjang hidup kita. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk di dalam doa sebelum kita berdiskusi. Allah Bapa kami yang baik, Allah yang setia, Allah yang kasihnya melebihi kasih seorang ibu. Itulah Allah yang sudah menyatakan hidupnya dalam kehidupan kami. Karena Tuhan, ketika saat ini mungkin hidup kami terasa sunyi, hidup kami terasa sepi, hidup kami dipenuhi dengan kegagalan-kegagalan. Bahkan kami merasa terbuang dari lingkungan kami, dari keluarga, dari pergaulan, dari berbagai macam kehidupan ini Tuhan. Tapi melalui firman-Mu ini benar-benar sungguh menghibur kami, bahwa Engkaulah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Perasaan kami kadang-kadang kami merasa sendirian. Perasaan itu nyata Tuhan. Tapi tidak
sepenuhnya betul. Tidak sepenuhnya benar. Karena Engkau Allah yang setia. Selalu menopang kehidupan kami. Selalu menuntun kehidupan kami. Kami sadari atau tidak, kasih-Mu yang tidak terbatas itu memelihara kehidupan kami. Karena itu tolonglah Tuhan, supaya kami tidak makin tenggelam dalam kesunyian, kesenyapan, penderitaan kami. Tapi kami boleh bangkit, karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang mampu membebaskan tawanan dari penjajahnya. Berkati kami semua Tuhan, baik mengikuti tempat ini maupun yang secara online. Berkati kami semua Tuhan, agar kami boleh memiliki iman yang hidup, yang bertumbuh, dan makin kuat tertanam di dalam Engkau. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.